Pemirsa, Indis Ekonomi hari ini spesial loh, karena ikut memeriahkan 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di mana kita akan menyoroti salah satu astacita yang Indis Ekonomi sepertinya cukup menantang untuk diwujudkan, yakni meningkatkan lapangan kerja berkualitas. Kita cek data-datanya yuk. Kita lihat ini adalah 8 astacita Prabowo Gibran, pemirsa. Ibarat kereta pemerintahan, astacita ini adalah roda-roda penggeraknya. Astacita ini merupakan cetak biru bagi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan fokus pada 8 misi strategis, yakni pemerintah berupaya menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam setahun terakhir, berbagai kementerian dan lembaga telah menyusun program strategis untuk mendukung pencapaian astacita ini. Termasuk mewujudkan astacita nomor 3. Ayo ditilik nomor 3 ya pemirsa, yakni pemerintah berkomitmen menciptakan lapangan kerja berkualitas dengan mendorong pertumbuhan industri kreatif dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Selain itu, pengembangan kewirausahaan ditingkatkan melalui pelatihan dan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dan salah satu yang gong terkait astacita ketiga ini adalah janji Prabowo Gibran pada masa kampanye 2024, lalu yang menggaungkan janji menciptakan 19 juta lapangan kerja demi mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan Indonesia Emas 2045. Lalu bagaimana realisasinya dalam setahun ini? Kita next yuk pemirsa. Periode 2019-2024 menunjukkan dinamika signifikan dalam ketenagakerjaan Indonesia. Dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi, dan transformasi pasar kerja. Peningkatan penduduk usia kerja dari 201,19 juta pada 2019 menjadi 215,37 juta pada 2024. Angkatan kerja tumbuh stabil dari 135,86 juta atau 67,53% menjadi 152,11 juta atau 70,63% pada periode yang sama. Mencerminkan peningkatan partisipasi pasar tenaga kerja, pemirsa. Jumlah penduduk bekerja meningkat dari 128,76 juta, yaitu 94,77% angkatan kerja pada 2019 menjadi 144,64 juta atau sekitar 95,09% pada tahun 2024. Didukung oleh upaya pelatihan vokasi dan penciptaan lapangan kerja. Sebaliknya, tingkat pengangguran yang sempat naik tajam menjadi 7,07% pada 2020 akibat pandemi menurun ke level terendah 4,91% pada 2024. Meski demikian, pemirsa, tantangan masih ada, termasuk dominasi pekerjaan informal, ketimpangan gender dalam pasar kerja, dan tingkat pengangguran tinggi di kelompok usia muda. Kemudian pada periode 2025-2029 pasar tenaga kerja Indonesia diproyeksikan terus mengalami perkembangan positif dengan tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK meningkat hingga 72,25% pada 2029. Persentase penduduk yang bekerja juga diperkirakan naik mencapai 96,64%, sementara tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4%. Baik, cukup bagus ya rapor 1 tahun dari sisi tenaga kerja, tapi jangan lupa masih ada ribuan orang terkena PHK dan akhirnya akan menyumbang lebih banyak ke jumlah pengangguran di Indonesia. Oke, selanjutnya kita ke janji penciptaan 19 juta lapangan kerja yuk pemirsa. Bisa dilihat di belakang saya dan juga di layar Anda. Pemerintahan Presiden Prabowo Gibran mencatat peningkatan signifikan dalam menciptakan lapangan kerja pada tahun pertamanya. Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, jumlah lapangan kerja baru tumbuh hingga 3 kali lipat dibandingkan periode awal pemerintahan sebelumnya. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwiono Mugiarso kepada media menjelaskan nih bahwa sepanjang kuartal 2 tahun ini tercipta 665.000 lapangan kerja baru. Atau mungkin salah satunya Anda merasakan
kerja lagi nih di tahun ini ya. Angka ini jauh di atas capaian 5 tahun lalu yang hanya sekitar 220.000 per kuartal. Di mana capaian ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan dari sisi kuantitas, tetapi juga menunjukkan arah pertumbuhan yang lebih berkualitas dan inklusif. Tapi itu kan klaim dari pemerintah pemirsa. Nah sementara berdasarkan rapor kinerja 1 tahun Prabowo Gibran yang dikeluarkan Selios nih, hasil survei menunjukkan bahwa setelah 1 tahun pemerintahan berjalan, persoalan yang paling mendesak bagi publik masih berkutat pada isu ekonomi dasar seperti penciptaan lapangan kerja yaitu 23,5% dan pengendalian harga kebutuhan pokok nih. Aduh, harga naik terus ya pemirsa, sebanyak 22,4% saja. Temuan ini menandakan bahwa kebijakan pemerintah belum mampu menjawab akar ketimpangan yang semakin melebar. Akses terhadap pekerjaan layak, stabilitas harga, dan perlindungan sosial masih timpang, terutama di kelompok berpendapatan menengah dan bawah. Kegagalan memperbaiki fondasi ekonomi rakyat justru memperdalam kesenjangan sosial dan memperlemah kepercayaan publik terhadap arah kebijakan nasional. Jadi, in this economy, pemirsa, kita memang nggak bisa membandingkan kinerja Pak Prabowo Gibran ini dengan presiden di masa-masa yang sebelumnya ya. Karena situasi ekonomi tiap kepemimpinan itu berbeda-beda ya. Tapi semoga berbagai rapor kinerja dalam 1 tahun pemerintahan ini adalah kesempatan baik untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah secara jernih ya, clear.